sangat sedih, apalagi mereka anak-anak yang masih butuh perhatian, pasti sedihnya bukan main. Ini kan udah Nggak apa-apa, ayo malah aja. 40 hari almarhum Orang tua. Ayah. Apa nih, ada Ya, hari ini pas 40 hari ibu saya. Dan saya sekalian mau ziarah ke makam di Karawang. Dan alhamdulillah setelah santunan selesai, kemudian kita akan ziarah ya dalam rangka mengingat anak kepada orang tua dan mengingat jasa orang tua yang selama ini diberikan kepada anaknya, sehingga kita tidak melupakan ya kebaikan mereka yang selama ini hidup. Artinya kalau dulu kita sering berjumpa di rumah tiap hari, sekarang tempat memisahkan, tapi perjumpaan tidak boleh lupa. Walaupun beliau di alam barzah, kami di dunia, ya tetap mereka tahu kok kedatangan kita ke makam itu. Tadi katanya sempat ada wasiat dari ayah Anda, seperti apa nih? Ya, ayah saya mungkin sudah merasakan ya, kalau dia mungkin akan pergi, tapi dia mungkin nggak berani hatinya buat ngomong gitu, buat ngungkapin. Jadi pas sudah 2 minggu, saya kurang lebih masuk ke kamar dia, saya biasalah periksa ya, lihat ngerapihin, tahu-tahu ada buku di dalam lemari pakaiannya, masih baru, dalam keadaan terbuka, pulpennya masih terbuka. Terus saya baca ada tulisan di satu lembar itu, ya wasiatnya, ya buat saya itu bisa wasiat, bisa pesan lah ya. Intinya adalah baca Quran, kata ayah di dalam tulisan itu, karena Quran itu akan jadi syafaat buat kamu nanti di hari kiamat, jadi penyelamat di alam kubur. Baca Quran, jangan sampai rumah kamu seperti kuburan ya, yang sepi dari Al-Quran. Dan Quran itu akan dengan surat Al-Baqarah akan membuat setan lari. Jadi buat saya itu pesan yang sangat indah, mengingatkan anaknya untuk ingat kepada Al-Quran, untuk baca Quran, untuk ibadah. Nah itulah pesan yang paling terbaik ya, wasiat yang paling bagus dari orang tua kepada anak adalah taat ibadah, sehingga mereka bebannya nanti di alam barzah, di akhirat betul-betul ringan, bahkan tidak ada beban lagi terhadap anaknya. Ya Ustadz, apa yang bisa Ustadz berikan kepada tadi adik-adik ya, sempat juga kan ada yatim piatu juga, Ustadz juga mengalami itu. Apa yang bisa Ustadz wariskan lah kepada mereka? Ya mungkin adik-adik kita sudah senior ya, walaupun usianya kecil, tapi senior lebih dulu ditinggal orang tuanya. Saya baru saja kehilangan orang tua, ayah dan ibu saya. Dan rasanya memang kalau ya saya yang tua begini aja, kehilangan itu begitu sangat sedih, apalagi mereka anak-anak yang masih butuh perhatian, pasti sedihnya bukan main. Namun saya memberikan kepada mereka satu bimbingan kepada adik-adik, jangan ngerasa kita ini berpisah selamanya. Adik-adik bisa ziarah, adik-adik bisa doakan, nanti adik-adik bermimpi, itu betul-betul adik-adik akan ketemu dengan ruh orang tua. Adik-adik datang ke makam, adik doakan, adik-adik akan diketahui oleh orang tua adik-adik bahwa adik-adik datang ke sana, orang tua kalian tuh tahu. Terus ya, teruslah berdoa, mudah-mudahan orang tua kita diselamatkan di alam barzah dan kita ketemu lagi nanti di surga. Jadi pesan kepada yang sudah ditinggal dan pesan yang belum ditinggal, baik-baik orang tua, ayo jangan galak-galak sama anak, dijaga anaknya. Belum tentu kita lama di dunia. Yang anak-anak sama orang tua, ayo berbakti. Belum tentu ada waktu lagi, di beberapa tahun ke depan kita masih bersama. Ini kondisinya semuanya serba dadakan. Pagi masih hidup, siang udah nggak ada, siang kita masih bersama, sore udah meninggal. Begitu cepat perjalanan kematian orang hari ini. Bilang dulu nggak, mimpin orang tua? Iya, semalam saya mimpi itu. Jadi tadi malam ya, Masya Allah, itu penantian yang lama saya tunggu itu setelah wafat. Saya tunggu, ya Allah, kapan saya bisa mimpi, ketemu dalam mimpi. Nah, tadi malam itu saya bermimpi sebelum subuh. Saya terbangun, dibangunin sama April, itu kalau nggak salah setengah jam sebelum subuh. Terus kemudian saya bangun, itu saya baru aja bermimpi. Saya berada di satu rumah sama ayah saya, terus sama kawan saya, terus ada 2 orang lagi, saya lupa ya, nggak ngeh gitu. Tapi saya ingat banget ayah saya itu ada duduk di samping saya. Terus kemudian dia cuma pesan,
Cok, kamu jangan berpikir saya ini mati. Saya ini nggak mati, saya ini masih hidup. Saya masih hidup kata saya. Kalau kamu mau apa-apa ya, kamu mau ngomong, mau ketemu, ya udah sampaikan saja gitu. Nanti saya akan datang. Jadi itu salah satu kalimat yang masih teringat di telinga saya gitu saat mimpi itu ya. Jadi saya bangun, ya Allah alhamdulillah. Jadi benar-benar kayak gini ya, kayak ya kita kan memang nggak ngelihat ya ruhnya jasadnya udah nggak ada gitu. Tapi keberadaannya jangan sampai dianggap tidak ada gitu. Dia ada gitu, dia tahu. Jadi kalau emang mau ngomong ya ngomong aja gitu. Mau kangen ya kangen aja gitu. Ya datang aja ke makam gitu misalnya, ya ngomong aja. Toh dia dengar kok. Hadisnya jelas gitu bahwa orang yang meninggal itu akan mengetahui siapa yang datang ke kuburnya. Selama hidup dia saling berkenalan. Maka saat udah mati pun juga yang hidup datang ke makam, yang meninggal ruh itu tahu siapa yang datang dan bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Ya Ustaz Hasan, kayak pesan terakhir aja gitu. didatangi sahabat, gimana kesan Ustaz? Ini sebuah hal yang istimewa. Sekolah kami didatangi oleh sahabat saya, Kiai Soleh Mahmud. Ya, beliau memberikan wejangan, nasihat kepada anak-anak yatim yang memang sudah lama kehilangan ayahnya. Tapi begitu berat, misalnya rasa kehilangan berat, beliau merasakan dan sudah disampaikan pesannya. Ini cara kami untuk berbagi. Kita mengundang sahabat, mengundang anak yatim, dan kita meminta mudah-mudahan sekolah ini akan semakin besar. Dan insya Allah ini lagi bangun asrama baru beberapa lokal. Insya Allah doa beliau Kiai Haji Soleh Mahmud dan juga dari jamaah akan terjadi. Jadi kita tetap setiap tahun mengadakan santunan yatim. Doanya ya istiqomah. Kiai Hasan. Amin. Ya.